kemampuan hidup. Ini yang ada dalam dunia. Dan semuanya ini dia tidak membuat kita membawa pertumbuhan yang baik dalam kehidupan kita. Dia tidak akan membawa satu terobosan dalam hidupmu. Dia tidak membawa satu kemenangan dalam kehidupan kita. Tapi dia akan mematikan hidupmu, membuat engkau tidak mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Itu makanya kita tidak perlu mencari puji-pujian yang dari dunia. Itu makanya kita tidak perlu mencari penghormatan, pemuliaan dari dunia, saudaraku. Haleluya. Bahkan saudaraku, kalau kita lihat banyak orang yang terkenal, Bapak Ibu, betul tidak? Tapi pertanyaannya, apakah mereka merasa damai sejahtera? Tidak, saudara. Semakin terkenal Bapak Ibu, semakin kita tidak bisa tenang dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah hidupmu sederhana. Artinya baik. Mengapa? Karena orang yang sederhana itu adalah orang yang berbahagia, saudara. Haleluya, amin. Jadi jangan kita cocok-cocokkan apa yang ada di luar. Kenapa? Karena yang ada di luar ini, saudara, hanya sementara, sifatnya sementara. Tapi yang lahir dari dalam hati kita, yang lahir dari Roh Kudus, yang lahir dari Bapa di surga, itulah yang kekal, saudaraku. Maka untuk itu kita harus mencari yang kekal. Kita harus mencari yang sempurna, saudaraku, supaya kita dilayakkan oleh Tuhan. Untuk apa kita terkenal di atas muka bumi ini? Kalau suatu hari Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Lalu kita berkata, waduh, saya sudah memuji Tuhan, saya sudah menyembah Tuhan, saya sudah memberikan persembahan saya. Wow, lalu saya sudah menolong orang susah, saya sudah datang kepada orang sakit, saudara. Tapi Tuhan berkata kepada kita, aku tidak mengenal engkau. Sakit gak? Mengapa? Karena gambaran yang kita pupuk dalam kehidupan kita, gambaran yang kita ambil bukan gambaran Bapa di surga. Gambaran yang kita ambil adalah gambaran dari dunia. Supaya apa? Supaya kita dipuji orang, supaya kita dihormati, supaya kita disanjung-sanjung. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita didudukkan di paling depan, saudaraku, bagian yang terhormat, saudaraku. Haleluya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa orang yang sederhana dalam Tuhan, saudaraku, dia sedang mencari kesempurnaan di dalam Kristus. Mencari keserupaan ini yang harus kita kejar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam materi, saudaraku, saya duduk dan Tuhan memberikan saya satu ayat. Kita mau lihat dulu Kolose pasal 1 ayat 15. Mengapa, saudaraku? Karena ini bagian yang harus kita perhatikan dengan baik, saudara. Kolose pasal 1 mulai dari ayat 15, saudara. Kita baca, saudara, supaya nanti lebih memahami kita waktu kita masuk dalam materi kita, saudara. Nah, kita baca bersama-sama 2-3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lanjut, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Katakan amin. Nah, menarik Bapak Ibu. Dia berkata kepada kita bahwa Dia adalah gambaran Allah. Dia di sini adalah Yesus Kristus. Dia adalah Kristus Yesus, saudaraku. Dia adalah gambaran Allah. Dikatakan bahwa baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, saudara. Amin. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan singkapkan kepada kita, Bapak Ibu. Maka kita akan mengerti siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kita akan mengerti gambaran Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi persoalannya. Kadang-kadang saudaraku? Kita menjadi malas untuk untuk terus mengejar Kristus dalam kehidupan kita. Tapi kita lebih mengejar dunia, saudara. Mengejar popularitas. Mengejar apa lagi, saudaraku? Mengejar pokoknya semua yang ada dalam dunia kita kejar, saudara. Dan Alkitab berkata bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan. Tapi kalau kita kejar Tuhan dalam kehidupan kita, percaya Bapak Ibu, Tuhan akan bukakan rahasia kerajaannya dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Dan Dia akan menyingkapkan semua selubung yang menolak ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan selubung ketika diangkat, saudaraku, dalam kehidupan kita, maka mulai kita mengerti siapa diri kita dan siapa Tuhan yang kita sembah. Katakan amin. Luar biasa. Next, saudaraku, kita masuk dalam materi kita, saudara. Nah, keserupaan di dalam Kristus, saudaraku,
Nah, keserupaan di dalam Kristus adalah inti dari kehidupan. Perhatikan baik, karena dia berkata tadi dalam Kolose, ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, keserupaan yang kita cari dalam Kristus inti dari kehidupan orang percaya. Makanya untuk itu jangan pernah malas untuk beribadah. Jangan pernah malas untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan pernah malas untuk berdoa. Jangan pernah malas untuk apa saudaraku? Untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mengapa? Karena inilah yang kekal saudara. Nah, hal inilah yang harus menjadi tujuan utama Tuhan bagi diri kita saudara. Pernah nggak bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam kehidupan? Sering-sering menanyakan ini setiap hari. Kalau saya saudaraku bangun pagi, saya baca renungan firman Tuhan satu ayat saja, nggak usah satu pasal saudara, satu ayat saja. Baru kemudian Tuhan, apa yang kau mau dalam kehidupanku? Seringkali orang Kristen memilah-milah, perhatikan baik, hanya mau apa? Firman yang ada berkatnya, lalu kemudian dicocok-cocokkan dengan pergumulannya. Dengan baik-baik, kita harus bertobat saudara. Haleluya, amin. Semua firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu adalah didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Karena rencana hidup kita ada di tangannya Tuhan. Maka untuk itu jangan bila-bila itu firman. Nah, kalau firmannya berupa teguran, misalnya bertobat, ya kita harus bertobat. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Aku mau bertobat Tuhan. Perbaiki hidup kita. Karena Tuhan sayang kita saudara. Katakan amin. Amin. Jangan mau kejar terus berkat cocokkan saudara. Ini banyak terjadi saudara. Mungkin di tempat ini tidak ada. Kalau di gereja kami saudaraku, ya banyak sekali saudara. Hanya di sini tidak ada yang mengaku itu aja saudara. Haleluya. Ketika saudara saya mengerti apa yang dia maksudkan. Haleluya saudara. Nah ini dia saudara. Kenapa? Karena kalau sifatnya teguran, apa yang kita pikirkan? Ini bukan punya saya. Ini punya saudara saya. Ayat ini punya saudara saya. Nanti kalau saya ketemu sama dia, saya sampaikan ayat ini kepadanya. Padahal sebenarnya itu untuk kita saudara. Amin. Jadi jangan bilang firman Tuhan, jangan yang baik saja yang diterima saudara. Amin. Karena hal-hal yang membuat kita terkoreksi saudaraku. Dikoreksi supaya apa? Supaya borok-borok kita itu keluar semuanya. Amin. Amin. Tuhan tidak bisa bertata dalam kehidupan kita kalau masih ada borok di dalamnya saudara. Ya. Tadi waktu beribadah ada nggak yang tidak berkaca, bercermin? Ada nggak? Saya pikir semua kita bercermin, betul nggak? Betul ya? Nah, waktu kita bercermin saudara, kenapa kita harus bercermin? Supaya penampilan kita oke, kita maco, gagah dan sebagainya ya. Apalah bahasa gaul sekarang ini yang luar biasa, keren gitu ya, supaya keren gitu luar biasa gitu ya. Nah supaya nanti waktu selfie nanti, waduh luar biasa gitu. Keren saudara. Lalu kemudian waktu setelah bercermin, apa yang ada saudara dalam pikiran kita melihat sesuatu titik, betul nggak? Yang belum sempurna menurut kita saudara. Sama juga dengan Tuhan. Makanya Tuhan itu dikatakan seperti kaca bening. Nah luar biasa dalam Wahyu saudara. Jadi ketika kita datang bercermin saudaraku, waktu kita jauh, kadang-kadang jauh bercermin kan, lalu kemudian kita mendekat. Waktu mendekat saudaraku, kan kelihatan borok-boroknya saudaraku. Kelihatan bintik-bintiknya. Oh ini apa? Ini ada jerawat. Mau dilapis-lapis saja. Apalagi kalau perempuan saudaraku. Karena saya punya anak perempuan saudaraku. Waduh dia harus lama saudaraku. Dibikin lagi saudaraku. Luar biasa. Haleluya. Memang perempuan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah yang merasa dirinya wanita. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, nah semakin kita mendekat, semakin titiknya kita tahu saudara. Amin. Sama Tuhan juga sama. Semakin firman-Nya dekat dalam kehidupan kita, semakin terkoreksi kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Ketika terkoreksi dalam kehidupan kita saudaraku, maka kita akan memperbaikinya. Betul apa betul? Tapi kalau kita pilih-pilih firman saudaraku, yang kita baca yang enak-enak saja saudaraku. Haleluya. Lalu kemudian kalau ada teguran kepada kita saudaraku, lalu kemudian apa? Kita bilang, ini bukan punya saya, ini punya saudara saya. Lalu kemudian besok kita ketemu dengan saudara kita saudaraku, kita ngomong sama dia, firman Tuhan saya baca tadi malam begini. Padahal firman Tuhan yang kita baca itu bukan untuk saudara kita, untuk kita terlebih dahulu. Kalau kita sudah berubah, sudah diubahkan, maka firman itu akan masuk kepada saudara kita, mengubahkan saudara kita saudara. Perhatikan baik-baik. Kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri saudara.
tanpa kekuatan bantuan daripada Roh Kudus. Makanya banyak orang Kristen tidak memahami firman karena ada selubung yang menekan. Ada selubung. Selubung itu berupa apa, saudara? Nah, selubung itu bisa berupa dosa, saudaraku. Selubung itu bisa berupa kutuk, saudaraku. Selubung itu bisa hambatan yang dibangun oleh iblis dalam kehidupan kita. Selubung itu bisa apa, saudaraku? Dalam bentuk keangkuhan hidup kita, kesombongan kita. Ini yang selubung, saudara. Sehingga firman itu tidak bisa tumbuh, saudara. Haleluya. Tidak bisa mengoreksi kehidupan kita, tidak bisa berkarya dalam kehidupan kita. Tetapi kalau selubung kata Tuhan diangkat daripada kita, maka firman itu akan menerangi seluruh kehidupan kita. Maka teranglah mata hatimu dan engkau bisa melihat wujud Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita dan keberadaan kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Makanya saudaraku, nah ini yang harus kita kejar. Hal inilah yang menjadi tujuan utama Tuhan bagi setiap kita, yaitu apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal pemikiran, saudaraku. Amin. Luar biasa. Kalau Tuhan itu Kristus itu ya, kita lihat Kristus ya. Nggak ada pikirannya yang jahat, saudara. Bahkan orang yang menjahatinya sekalipun, saudara, dia berkata, ampuni mereka, Bapak. Ya karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat, saudara. Di kayu salib sekalipun, saudara, kita kalau udah tersisa begitu, kita maki-maki orangnya, saudara. Haleluya. Ya, kita bikin kamuflase. Kapan aku dilepasin? Awas lu, kalau aku dilepasin lu, ya, awas kamu, kan gitu kan. Tapi Tuhan luar biasa, saudara. Orang-orang yang bengis, orang-orang yang jahat sekalipun, Tuhan datang kepada mereka. Supaya apa? Diperbarui pikirannya dalam Roma. Supaya mengalami pembaharuan budi dari hari ke hari. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan melalui kita. Supaya apa? Supaya orang luar sana melihat Kristus dalam kehidupan kita. Nah, Kristen dan saudaraku bukan bicara agama. Kekristenan bukan berbicara agama. Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran agama. Nggak ada, saudara. Haleluya, saudara. Kenapa Kristen? Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Amin. Dan itulah pertama-tama sekali disebut para murid itu di Antioquia. Menjadi orang percaya disebut Kristen, pengikut Kristus. Jadi kalau hari ini engkau datang beribadah, engkau menjadi pengikut Kristus, maka engkau dinamai Kristen, saudara. Haleluya. Dan ini bukan agama, saudara. Haleluya. Tidak baik ya? Ajaran Yesus adalah ajaran keselamatan, ajaran kehidupan, ajaran kekekalan yang membuat kita berkenan kepada Tuhan, supaya kelak di mana Tuhan berada, di sana kita berada. Nah, ini yang menarik, saudara. Jadi makanya untuk itu kita harus memperbaharui kehidupan kita dari hari ke hari. Kita perbaharui pikiran kita perbaharui karakter kita perbaharui perbuatan kita, saudara. Nah, mengapa? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi singkat katanya, saudaraku, apapun yang kita lakukan, apapun hal yang kita peroleh, mungkin hari ini, mungkin besok lusa, saudara diberkati dalam bisnis dengan omset yang luar biasa, jadikan itu menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Dan jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, seringkali yang terjadi adalah waktu kita belum diberkati oleh Tuhan, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa fajar, ayo. Bahkan kita inisiatif telepon gembala. Pak Gembala, hari ini ada di rumah nggak? Ada. Bagaimana kalau kita pergi pelayanan? Inisiatif dari mana? Dari orang tadi, karena belum mengalir berkat. Haleluya. Luar biasa, saudara. Di tempat kami banyak sekali. Di sini tidak ada. Cuma di semua anak kerajaan. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk banyak sekali. Haleluya. Luar biasa. Bapak Gembala, Bapak Pendeta, doakan ini bisnis supaya lancar gitu ya. Pendeta, saya mau buat lagi bisnis yang baru. Wah, luar biasa, diberkati Tuhan. Amin. Begitu diberkati Tuhan, saudara, lama-lama orang yang hilang, saudara. Sayur nara. Haleluya. Haleluya. Di telepon, sekarang bukan lagi dia telepon gembala. Tadinya dia yang inisiatif menelepon ke gembala. Sekarang gembala telepon, kamu di mana? Sorry Pak Pendeta, izin, nggak bisa ibadah hari ini, saya di puncak lagi rapat gitu ya. Haleluya. Ini ada dinas gitu ya. Lagi ini ketemu ini bisnis. Waduh, luar biasa. Lama-lama terhilang, saudara. Kapan dia mau balik? Setelah dia mengalami luka-luka batin, saudara. Gembala akan berdoa, tunggu
waktunya ya. Haleluya. Nah, inilah kehidupan kita, saudaraku. Makanya penting kita, saudaraku, sebagai anak Tuhan perlu memahami kehidupan Kristus. Nah, hidup dalam keserupaan dengan Kristus harus menjadi dambaan kita sebagai orang percaya. Tahu dambaan? Kesukaan, kecintaan kita, kerinduan kita, kita dambakan. Saya mau mengalami keserupaan dengan Kristus dalam hal pikiran, dalam hal karakter, dalam hal perbuatan baik, saudara. Jadi terus apa? Menjadi gaya hidup kita. Kita akan terus berdoa kepada Tuhan setiap harinya, saudara, supaya kita dapat meneladani karakter, sikap, dan perbuatan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kita setiap hari, baik dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita. Semuanya mengarah kepada Kristus. Wow, luar biasa. Ingat, kata kunci kita adalah kesederhanaan, saudara. Haleluya. Mengapa? Karena kalau mau terkenal, saudara, nggak bisa tenang hidup kita, diganggu terus. Tapi kalau sederhana, enak nggak? Enak, luar biasa. Haleluya. Nah, masih ingat nggak cicak? Siapa yang nggak mengenal cicak, binatang cicak? Ada nggak yang nggak mengenal cicak? Angkat tangannya. Haleluya. Kalau kita lihat cicak, saudaraku, betapa susahnya cicak. Makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk itu jalan atau terbang? Susah nggak cicaknya? Susah. Pernah nggak mikirin ini? Saya waktu saya mikirin itu Mazmur pasal 23, ya kan? Saya ingat cicak, saudaraku. Bayangin cicak yang jalan, makanannya nyamuk yang terbang. Tapi pernah nggak lihat cicak kelaparan? Ada nggak? Enggak, saudaraku. Jadi artinya makanan yang susah, nyamuk terbang, saudaraku. Cicaknya cuma jalan, saudaraku. Cicak tidak bisa melompat. Betul? Betul, saudara ya? Cicak itu tidak bisa melompat, saudaraku. Luar biasa. Dia hanya jalannya pelan, saudaraku. Tapi dicukupkan oleh Tuhan. Makanannya tercukupi, saudaraku. Makanannya yang terbang, saudara. Jadi berlawanan dengan kodrat, saudaraku, dunia ini, saudara. Luar biasa. Buat saya perhatikan, berarti Bapa di surga sedemikian kepada kita, saudara. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Katakan sebelahmu, kamu lebih dari cicak. Kamu lebih dari cicak. Haleluya. Amin. Kalau kita, saudaraku, kita bisa mengejar yang terbang sekalipun kita kejar, saudara. Bahkan yang ada dalam tanah sekalipun kita bisa kejar dia, saudaraku. Amin. Tapi coba cicak, saudaraku. Saya menemukan yang betul juga ya. Luar biasa. Nah, bagaimana, apa yang terjadi dalam cicak itu? Dia melatih kesabaran. Dia sabar menunggu. Karena tidak setiap hari ada yang nyamuk yang tiba-tiba tuh diam. Ada yang nyamuk yang diam. Terbang-terbang terus, saudaraku. Bayangin, saudara. Jadi tepat pada waktunya makanan cicak itu dicukupkan, saudara. Jadi artinya ini, cicak ada di situ, tiba-tiba nyamuk terbang di situ, saudaraku. Haleluya. Katakan amin. Amin. Luar biasa, saudaraku. Nah, kemarin itu saya renungkan, betul juga ya Tuhan. Engkau Tuhan yang hebat. Sampai saya berlutut dari Tuhan, terima kasih. Aku dibukakan rahasia baru, seperti cicak, saudara. Makanannya apa? Nyamuk yang terbang. Bertolak belakang dengan apa? Dengan keadaan si cicak. Kecuali kalau cicak ini terbang-terbang juga, saudara. Kalau dia terbang-terbang ya pada saja gitu ya. Nyamuk terbang dia akan lompat kan gitu kan. Ini enggak, dia santai gitu ya, luar biasa, saudara. Nah, kita juga di dalam Tuhan sama, saudara. Karena berkat Tuhan itu tidak terburu-buru, saudara. Intinya kalau kita mencari keserupaan dengan Kristus, saudara, mengejar Tuhan dalam kehidupan kita, mengidolakan Dia dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, saudara. Amin. Artinya Tuhan berkata kepada kita, anakku, udahlah, jangan gerasa kerusu, nggak usah promosi-promosi deh. Ya, aku yang mempromosikan engkau. Katakan amin. Amin. Haleluya. Maka pada waktunya nanti yang sebelah ini bisa terbongkar. Katakan amin. Amin. Haleluya, saudara. Gereja akan mengembang ke kiri dan ke kanan, saudara. Amin. Dan itu bisa terjadi karena apa, saudara? Karena doa Bapak Ibu saudara. Amin. Haleluya. Ada nggak saudara berdoa bagi gereja ini, saudara? Ada. Luar biasa. Dan sebentar lagi lihat, saudara, engkau akan melihat mengembang ke kiri dan ke kanan, saudara. Haleluya. Nah, jadi karakter Kristus ini, saudara, harus melekat dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, saudara. Enggak usah takut kalau mungkin situasi bisnis kita masih biasa-biasa saja. Amin. Ingat filosofi cicak, saudara. Ingat cicak, saudara. Aku percaya Tuhan pasti cukupkan. Amin. Haleluya. Karena sejauh ini belum saya lihat cicak tiba-tiba terkapar, saudara. Karena
karena dia kekurangan makanan. Haleluya, saudaraku. Semua cicak yang kita lihat gemuk sehat, saudaraku. Bahkan dia di mana-mana dia ada, saudaraku. Di istana raja dia ada, saudaraku. Haleluya, luar biasa. Nah, tujuannya apa, saudaraku? Supaya kita dapat mengalami transformasi batiniah melalui karya Roh Kudus, sehingga kita dapat menyerupai Kristus di dalam kasih kita, di dalam kerendahan hati, di dalam ketaatan, di dalam kesucian, di dalam kemurnian, di dalam kesalehan dan kekudusan hidup dalam segala keadaan. Bukan saja pada waktu kita diberkati oleh Tuhan, pada waktu baik-baik saja. Jadi pada waktu tidak baik-baik saja, saudaraku, Tuhan juga sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan juga sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau bersaksi, saudaraku. Baru-baru ini mama mertua saya kan dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Umurnya 86 tahun 10 bulan. Luar biasa. Amin. Sampai saya lihat umurnya, waduh, keren banget ini umurnya gitu. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Karena kami di Tangerang, maka mama mertua saya ada di rumah anaknya yang di Bekasi. Jadi, tahu apa? Suatu hari kami datang. Nah, istri saya berdoa buat mamanya kan. Doanya apa? Tuhan, biarlah semuanya jadilah kehendak-Mu atas mamaku, supaya dia cepat-cepat masuk dalam kerjaan surga. Jangan lama-lama di atas muka bumi ini, karena tersiksa hidupnya kan gitu ya. Jadi lalu kemudian doa itu disalahgunakan. Nah, menurut saudaranya yang lain, kenapa kamu tidak sayang orang tua? Kamu supaya orang tua supaya cepat-cepat pulang. Terus apa yang terjadi? Istri saya kan tertuduh kasihan gitu ya. Nah, saya bilang nggak usah takut, ngapain takut gitu. Enggak, kenapa bisa begitu? Jadi artinya tidak sesuai dengan fakta. Kalau begitu mengapa disuruh dia berdoa? Lalu kemudian singkat katanya mereka berkata bahwa, waduh, kalau kita ada jangan doakan. Kenapa? Karena kamu maunya apa? Maunya cepat-cepat pulang, kamu tidak mau merawat. Kenapa? Karena kerinduan mereka supaya istri saya ada di tengah-tengah mereka. Artinya liburan 3 hari, 4 hari gitu ya, ngurus orang tua kan gitu ya. Baru dibilang ini berbakti dengan orang tua gitu ya. Nah, sementara kan kita juga punya kesibukan sendiri-sendiri. Nah, istri saya di rumah sakit kan sibuk tuh, nggak bisa libur kan gitu kan. Nah, saya juga sibuk. Nah, kalau ada waktu suatu waktu kita ke sana, saudara. Jadi kita agendakan waktu kita seharian ke sana, setiap hari Sabtu dan kadang Minggu dan kadang juga kelupaan. Haleluya. Kita datang kalau dikasih tahu aja, betul nggak? Kalau dikasih tahu sakit, nah kita datang. Kalau nggak dikasih tahu sakit, ya berarti bebek aja kita doakan di rumah. Dan doa kita terus, Tuhan, biarlah dia menghadap Tuhan nanti dengan sukacita, kan gitu. Haleluya. Kan doa kita orang percaya, saudara ya. Nah, tetapi ternyata saudara-saudara yang lain tidak sepakat seperti begitu. Menurut mereka itu doa kutukan kepada orang tua. Haleluya, luar biasa, saudara. Lalu kemudian apa yang terjadi? Nah, Tuhan kemarin panggil pulang. Setelah panggil pulang mereka nangis-nangis. Nah, istri saya kan biasa-biasa aja. Lalu kemudian, kamu ini ya, kamu tidak berani. Jadi umur 86 tahun, saudaraku, 10 bulan, saudara. Itu luar biasa. Nah, inilah saudaraku, kita tetap harus menjadi berkat. Bayangkan kalau misalkan istri saya meronta di situ, kamu ini gimana? Perangan mereka. Perang teluk, saudara Tuhan. Dan doa kami dijawab Tuhan. Waktu meninggal, saya berdoa sama istri. Saya bilang, jangan di Medan. Kenapa? Karena ini kalau di Medan acara sama tua. Karena dulu kan mertua yang laki di Medan. Waduh, luar biasa, gitu ya. Pokoknya yang dari Sumatera ini paham lah itu, saudara Tuhan. Duit. Kita berdoa supaya di Jakarta. Lalu sekarang, karena berbagai denominasi gereja, ada yang di HKBP, ada yang di GKI, ada yang di Tiberias, ada yang di GKS, gitu ya. Semua bertarik-tarikan. Ini orang tua sudah meninggal, masih tarik-tarikan di gerejaku saja, di rumah sakit, di rumah duka ini. Lalu akhirnya saya berdoa, berikan hikmat oleh Tuhan. Saya ngomong kepada anak itu, Tuhan, mending bawa aja ke rumahku. Ini jauh lebih aman. Karena kalau di rumah duka nanti ini ribet ini. Di rumah saja, nanti kita pergi ke sana. Gitu ya. Akhirnya dia mengikuti di rumahnya di Bekasi, saudara. Nah, puji Tuhan, kita harus hadir di tengah-tengah segala sesuatu yang rumit. Untuk apa? Menyelesaikan masalah, saudara. Dan akhirnya, puji Tuhan, dikebumikan di Jakarta, saudara. Wow, senang hati, saudaraku. Haleluya. Walaupun ada ajaran sama tuanya, tapi tidak seperti yang di kampung, saudaraku. Serem, saudaraku. Haleluya. Katakan sebelahmu, saya mengerti apa yang dia ngomongin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku.
Nah, jadi perlu kerendahan hati saudaraku. Perlu kita saudaraku ketaatan. Perlu kesucian saudara. Perlu kemurnian. Kenapa? Karena tujuan kita mau melakukan yang baik saudara. Haleluya. Kita lihat satu ayat saudaraku lagi. Saudara. Nah, kita lihat Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Mengapa kita harus mencari kesempurnaan dengan Kristus? Saudaraku, ya, kitab Roma ini menjelaskan kepada kita. Dikatakan apa? Kita baca bersama-sama 2-3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin, saudara. Jangan sampai kita yang ada di tempat ini kita tidak mengalami ini, saudara. Sayang banget, saudara. Mengapa? Karena dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya, saudara kita semua yang ada dalam gereja ini yang diri pada hari ini, kita dipilih oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Dipilih untuk apa? Menjadi serupa dengan Dia, saudara. Nah, perhatikan, kita juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya tadi Yesus, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi artinya Bapak Ibu, dalam keluarga kita Yesus harus bertahta. Dalam pekerjaan kita Yesus harus yang utama. Dia adalah apa? Saudara sulung kita, saudaraku. Haleluya. Luar biasa. Amin. Amin. Nah, kalau saudara kita, saudaraku, perhatikan, kalau kita anak Allah, kalau kita menjadi saudara, kalau kita sahabat Dia, saudaraku, maka Dia tidak akan jauh-jauh daripada kita. Katakan amin. Amin. Ada nggak saudara yang misalkan atau sahabat kita mau jauh-jauh sama kita? Nggak ada, saudara. Dia mau dekat, saudara. Dia mau dengar nasihat kita. Nah, apalagi kalau anak, saudaraku, nah udah pasti kita adalah ahli waris. Nggak ada anak yang mau jauh-jauh bangga sama orang tuanya. Dia mau selalu dekat, saudara. Paling tidak dia mau dengar nasihat, saudara. Nah, inilah keserupaan, saudara. Nah, Yesus melakukannya ini, saudara. Dia begitu taat kepada Bapa di surga. Haleluya. Dia turun ke atas dunia ini, mengosongkan dirinya menjadi rupa seperti seorang hamba, saudara. Haleluya. Dia menjadi hamba, saudara. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Karena kita ini adalah apa? Anak-anaknya, saudara. Kita ini adalah saudara-saudaranya. Maka dikatakan firman ini luar biasa sekali. Nah, supaya dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Siapa yang tidak mau menerima kemuliaan dari Kristus? Angkat tangan. Haleluya. Semua kita mau menerima kemuliaan dari Kristus. Tetapi kita harus serupa dengan gambarannya. Amin, saudara. Kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan kita harus mentaati apa yang ditaati oleh Yesus. Kita harus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan saja dipermuliakan. Katakan amin. Haleluya, saudaraku. Dan kalau sebentar lagi juga kita akan masuk nanti sesi kedua, saudaraku. Kita akan berbicara bagaimana kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Menjadi seperti-Mu, Yesus. Menjadi seperti-Mu, Yesus. Menjadi